kembali lagi di Islam Itu Indah, Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Waktunya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh Jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah nih. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Boleh nggak saya sholat tuh bacaan dalam hati? Tidak keluar suara sama sekali karena saya merasa itu lebih meresap ke hati dan khusyuk buat saya. Jadi bacanya itu dalam hati. Kalau kita kan biasanya kan bibir kita bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau dalam hatinya gimana? Boleh nggak Ustazah Lulung? Silakan. Bagaimanakah pemirsa kalau kita sholat di dalam hati saja? Nah, sementara kalau para ulama menyatakan sholat baik jahriyah maupun siriyah, jahriyah itu yang jelas Bismillahirrahmanirrahim atau siriyah tadi paling enggak kedengaran di kuping kita sendiri Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jadi kalau dalam hati tidak dianjurkan, sebaiknya dilafazkan, lebih disunahkan dilafazkan, apalagi kalau sholat jahriyah, sholat maghrib, isya, subuh harus kedengeran. Kalau sholat zuhur sama asar mungkin tidak terdengar siriyah, tapi tetap harus terdengar minimal di telinga kita sendiri. Karena apa? Karena agar jelas bacaan panjang pendeknya. Bukan hanya itu, untuk membedakan bacaan lain sama bacaan sholat. Masya Allah. Terima Tapi kasih. kalau semua dalam hati, kecampur-campur itu. Iya, Oh, benar. itu tadi di lemari. Itu berarti masuk. Campur Tenang aja semua. mikirin dunia Iya. repot. Makasih Ustazah Lulung. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku wabarakatuh. kira agar sholat kita bisa khusyuk dengan cara sholat yang jauh dari keramaian, seperti di tengah hutan atau di alam terbuka. Ternyata aku salah. Dan sholat bisa khusyuk katanya diawali dari hati kita ya. Cara membersihkan hati yang penuh kebencian ini gimana caranya biar bisa sholat secara khusyuk Ustadz Maulana? Begini, sebenarnya kan keusyuan itu kan memang betul di hati sebenarnya. Jadi kembali lagi di hati, Lailatul Qadar di hati, Ramadan di hati, semua di hati. Orang baik itu di hati, baik buruknya manusia di hati, keusyuan pun di hati, ikhlas di hati, semua di hati. Jadi bukan di lapangan. Iya benar. Di lapangan itu orang main bola. Iya, bener juga ya. Masa hati di lapangan kan udah tendang orang. Itu khusyuk bukan di lapangan. Iya. Jadi justru kalau kita salat di lapangan, takutnya nanti hujan PR kita. Oh iya benar, jadi pikiran. Nah, sebenarnya begini, untuk khusyuk dalam hati kita, semua segala sesuatu yang maaf diselesaikan dulu sebelum salat. Maaf ya, ada urusan ke WC, selesaiin dulu. Mana bagus? Makan dulu baru sholat atau sholat dulu baru makan? Saya makan dulu baru sholat supaya sholat saya nggak mikirin makan. Tadi makan iya, situ jangan diambil sama orang gitu ya kan? Bener kan? Tadi Harusnya habis sekali-sekali kalau jawab salah deh. Supaya saya benerin. Kenapa selalu benar? Kamu kali nih. Udah itu aja jawabannya. Makasih Lebih baik banyak. Iya. makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan muhasabah nih ya. Muhasabah dan juga lanjutkan doa disampaikan guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat di zaman sekarang di tempat yang nyaman. Subhanallah, masjid ber-AC, Masya Allah, masjid dengan kebersihannya berjamaah. Pernahkah sekali-sekali kita membayangkan bagaimana Nabi SAW ketika sholat di sisi Ka'bah? Nabi sedang sujud. Lalu terdengar suara daripada Abu Jahal. Abu Jahal berkata kepada teman-temannya, siapa di antara kalian yang berani mengambil kotoran onta lalu memberikan kepada Muhammad yang sedang sujud itu? Lalu berdirilah seorang Uqbah bin Abi Mu'id. Dia pun berkata, saya berani mengambilnya. Uqbah pun mengambil kotoran onta sambil menunggu Nabi Muhammad SAW bersujud di sisi Ka'bah. Ketika Nabi SAW beranjak sujud, datanglah si Uqbah laknatullah ini mengambil seember kotoran onta lalu menumpahkan ke atas punggung Nabi SAW. Nabi tidak beranjak daripada sujudnya sembari menunggu Sayyidatina Fatimah membersihkan daripada punggung ayahandanya yang tercinta. Subhanallah, Nabi SAW dengan
keadaan seperti itu, tapi hati tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan tidak nyaman, hati tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama keadaan dengan saudara-saudara kita mungkin sekarang di Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam keadaan sholat mereka ditembaki dari belakang. Dalam keadaan sholat ada yang mendobrak pintu Masjidil Aqsa, ada yang membuat keributan. Namun kita dalam keadaan nyaman, kadangkala hati ini tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa sembari memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekhusyuan dalam hati kita ketika kita beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah seluruh salat kami ya Allah, meskipun di dalamnya kami belum sepenuhnya khusyuk ya Allah. Wa taqabbal minna siyamana. Terimalah puasa kami ya Allah. Wa taqabbal minna qira'atana minal Qur'anil azim. Terimalah seluruh amal tilawah bacaan Al-Quran kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa